muncul istilah yang disebut silent blue code. Ah ya, Silent itu blue disampaikan code. oleh Sugeng Teguh Santoso dari Ya. Indonesia Police Watch. Ya, gimana, Pak? Jadi Sugeng Teguh Santoso itu menyampaikan ke kita juga di informasi kemarin disampaikan lagi. Apa itu silent blue code? Silent blue code itu orang pokoknya memberi fasilitas atau pejabat tinggi memberi fasilitas yang nyaman kepada teman dekat dan saling melindungi. Oh, Mahfud MD belak-belakan kepada publik persoalan yang dihadapi pada saat sejak masuk menjadi anggota tim reformasi polisi. Beberapa orang yang datang kepadanya, ada yang dari partai, ada yang dari politisi, dari tokoh masyarakat, kemudian juga dari internal polisi. Bahkan di antara internal polisi ada bintang-bintang 3, ada jenderal-jenderal bintang 3 yang juga ikut memberikan masukan, dan ternyata banyak sekali persoalan yang baru muncul ya setelah terbentuknya tim reformasi ini. Semua dipertentangkan apa yang harus diperbaiki dan kenapa ini ada pasal ini dan seterusnya nanti akan diperbaiki dalam sebuah keputusan dari tim reformasi ini. Nah teman-teman, kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Mahfud MD. Karena pemberitaan itu bukan rahasia lagi kan, jadi kata orang ya kita berhak juga atau boleh memberi penjelasan terhadap apa yang berkembang. Selain soal rekomendasi aktivis itu, review terhadap aktivis, ada persoalan lain apa Pak yang Pak Mahfud cermati setelah sebulan rapat dengan komisi dan mendengarkan masukan-masukan dari proses audiensi dengan publik, juga ketemu dengan 1-2 tokoh yang menemui Pak Mahfud. Apa concern lain Pak Mahfud dan teman-teman komisi? Banyak. Saya akan sebut satu yang muncul di sidang komisi itu, tapi juga kemarin muncul di DPR. Oke. Karena sama, maka saya jelaskan. Muncul di DPR di Panja. Di Panja reformasi itu oke. ada muncul istilah yang disebut silent blue code. Ah ya, Silent itu blue disampaikan code. oleh Sugeng Teguh Santoso dari Ya. Indonesia Police Watch. Ya, gimana Pak? Jadi Sugeng Teguh Santoso itu menyampaikan ke kita juga di informasi kemarin disampaikan lagi. Apa itu silent blue code? Silent blue code itu orang pokoknya memberi fasilitas atau pejabat tinggi memberi fasilitas yang nyaman kepada teman dekat dan saling melindungi. Oh, Kira-kira begitu ya. Misalnya orang sudah dipecat, dicarikan jalan agar bisa masuk lagi, kemudian dinaikkan pangkatnya. Masuk lagi sebagai anggota Polri. Iya, Oke. iya. Bisa, Ada ya? orang dinyatakan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Itu masih berkantor. Alasannya masih nunggu banding, gitu ya. Dipekerjakan lagi di sebuah kantor. Itu namanya silent blue code. Kemudian orang yang salah gitu, lalu diatur di antara sekelompok elit kecil, gitu ya. Lalu dipromosikan diam-diam dapat jabatan dan sebagainya. Teman juga. Nah, silent blue code ini biasanya menggunakan cara-cara apa yang kalau dalam ilmu hukum disebut autocratic legalism. Jadi aturan-aturan itu disesuaikan dengan kebutuhan untuk membenarkan kehendak yang sebenarnya tidak wajar. oke. Gitu ya. Oh, ini aturannya gini, ini kan sedang banding. Ini kan jasanya dulu besar gitu. Misalnya dibikinkan perkap gitu. Nah, lalu kalau tidak ada tuh dibikin rekap gitu agar memenuhi syarat gitu. Ya kita sampaikan, tapi waktu itu saya sampaikan juga Bapak, yang saya sampaikan ini saya bilang pasti kalau diminta jawabannya pasti ada jawabannya. Karena autocratic legalism itu memang menyediakan jawaban untuk yang salah agar bisa menjadi benar. Itu autocratic legalism Gitu ya? namanya. Semua kesalahan itu di cover dengan aturan seakan-akan benar. Wah, ini ada aturannya, ini ada atensi dari presiden, ini ada dan macam-macam gitu ya. Ya kalau dijawab begitu pasti semua ada aturannya dan kita tidak perlu reformasi karena kalau semua dikembalikan ke formalisme aturan, kita mau menghukum orang bisa, mau mengangkat orang yang salah bisa Bisa kan juga. gitu. Iya, Itu iya, namanya iya. autocratic legalism. Nah, nampaknya Polri terbuka dengan hal-hal itu. Karena apa? Hal-hal itu kan sudah diketahui masyarakat. Kepada saya tuh yang datang satu yang di pertemuan rutin dengan kelompok masyarakat itu kan muncul hal seperti itu. Pada saat audiensi ya? Iya, silent blue code. Kemudian banyak juga orang-orang yang dari internal Polri juga saya datangi atau mereka datang ke saya gitu. Tapi kan tidak etis saya sebut si A, B, C, D gitu. Saya tunjuk faktanya saja kan gitu. Jadi ada beberapa kasus yang ditujukan ke Pak Mahfud. Banyak. Dari berbagai tempat dan dari internal Polri mereka punya kode etik. Kami tidak bisa bicara terbuka ke atasan. Tapi karena ini reformasi, demi kecintaan kami kepada Polri, saya sampaikan pada Bapak agar ini masuk di dalam program reformasi Polri. Saya datang kemana-mana. Orang-orang penting di Polri juga datang bicara. Yang lebih terbuka dan terang-terangan itu yang kelompok purnawirawan itu. Itu sebagian mereka apa? Jenderal apa? Sebagian jenderal atau bintang? Jenderal bintang 3. Oh, ya? Bintang 3. Banyak sekali yang bintang 3 itu yang datang. Ada kelompok jenderal juga bertemu gitu, memberi masukan. Ada kesan menarik bagi saya. Mereka ini yang sangat kritis terhadap Polri, terhadap Kapolri dan sebagainya. Itu memang betul-betul ingin memperbaiki, bukan hanya ingin. Teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Coba cuplikan video yang barusan kita tonton ini ada
banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi tanggapan ataupun komentar mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah, di sini ada yang mengatakan, teman-teman, Kapolri memang harus dipecat, reformasi habis atau besar-besaran. Satu generasi harus dibersihkan Polri. Sudah jadi abdi Jokowi sama oligarki. Nah, lanjut lagi, teman-teman. Segera ganti Kapolri biar Polri lurus lagi dalam penegak hukum. Polri menjijikan. Nah, lanjut lagi. Selama Mulyono berkuasa menegakkan hukum di Polri hancur. Tolong ganti Kapolri dan Panglima Bapak Prabowo. Ternyata bintang besar yang ada di Republik ini melahirkan bencana besar yang nyata terjadi oleh kesengajaan. Nah, lanjut lagi, teman-teman. Komisaris reformasi ini dibentuk untuk mengangkat Jokowi dan antek-anteknya. Mending bubar saja, tidak memperbaiki negara ini. Bila Kapolri tidak diganti, Jokowi aman, tapi bila diganti, Jokowi bisa semaput di penjara. Nah, lanjut lagi. Memang internal Polri sudah bermasalah KKN. Terselubung terjadi, maka sebelum Kapolri Listio dicopot, reformasi hanya jadi bencana saja. Terbukti terang-terangan Listio membangkang putusan MK yang melarang polisi duduki jabatan civil. Prabowo takut sama Listio dan juga Jokowi. Nah, lanjut lagi, teman-teman. Tuh Bapak polisi semua dengerin nasihat Profesor Mahfud yang baik, biar polisi tambah baik, jujur, profesional, tak pilih-pilih. Ingat, dosa itu nanti akan dipertanggungjawabkan waktu Anda di akhirat. Tidak takut. Lanjut lagi, teman-teman. Banyak negara dalam negara semuanya ngatur sesuai kebutuhan masing-masing institusi. Kembali kepada kemampuan atau keberanian presidennya. Kalau masih dalam pengaruh Mulyono, tidak akan selesai-selesai permasalahan di negeri ini. MPP pernah bersuara bahwa jangan sentuh Listio Sigit, artinya Luhut ada di belakang Kapolri, dan Sigit ini tidak pernah punya prestasi semenjak jadi polisi. Sigit jadi Kapolri karena Jokowi. Lebih baik TNI yang mengurusi negeri ini. Nah, lanjut lagi, teman-teman. Segera ganti Kapolri, rakyat sudah mual dengan pimpinan yang tidak amanah. Mau diatur pakai apapun, kalau personilnya tidak diganti sama saja karena yang bejat adalah personilnya. Jika hanya pengungkapan berita yang disajikan ke publik tak ada pengaruhnya, tapi publik butuh aksi eksekusi nyata dari para petinggi dan tim percepatan reformasi Polri. Jangan terus disajikan teori dan omong-omong, karena tingkat kepercayaan publik kepada para penegak hukum terkhususnya sudah sangat minim kepercayaan. Dari kasus Sambo, Kapolri harusnya diganti. Yang harus dipecat sudah merusak kepolisian. Nah, lanjut lagi. Pelaku makar senang betul apabila Pak Listio mundur. Tuntutan mereka sudah diganti, sudah tidak benar. Dia orangnya Jokowi, dia udah dapat uang banyak untuk bela Jokowi. Cepat harus dipecat. Nah, lanjut lagi, teman-teman. Awalnya besar harapan dan bangga akan tim reformasi polisi terlihat Pak Jimli dan Pak Mahfud MD. Selanjutnya terlihat anggota lainnya, Hasibuan, Tito, Listio, pupus. Sudah harapan. Tidak ada yang tidak bisa diganti. Kalau sudah masanya untuk diganti Kapolrinya Listio Sigit, Presiden berwenang untuk menggantikan Kapolrinya. Nah, lanjut lagi, teman-teman.
Jimli Asyidiki, ketua merangkap anggota mantan ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Ahmad Doviri, anggota penasihat khusus Presiden bidang keamanan. Mahfud MD, anggota mantan Menko Polhukam. Yusril Ihzam Hendra, anggota Menko Kumham Mipas. Supratman Andi Agatas, anggota Menteri Hukum. Saya melihat Pak Mahfud dan Pak Jimli tidak kuat lawan jenderal-jenderal di sampingnya. Menyembelih angin maksudnya mustahil, percuma hanya omong-omong, tidak ada tindakan apapun. Nah, lanjut lagi teman-teman. Harapan rakyat hanya simpel, hidup makmur, umur tidak kalah, dengar Korea 25 juta per bulan, sikat semua koruptor, garong, dan pengkhianat. Dia tidak akan takut dengan siapapun, MK harus dilawan. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video yang barusan kita tonton ini, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita selanjutnya.